like little butterflies caught in a web. For the first time. Oke, baik ya. Karena semua peserta didik Ibu semuanya sudah join dalam room meeting kali ini, tetap Ibu mengingatkan kepada anak-anak Ibu semuanya untuk mengkondisikan lingkungan belajarnya di tempat kamu berada ya. Jadi termasuk di dalamnya menyesuaikan ruangan belajar yang jauh dari keramaian ya. Kemudian dipastikan kondisi wifi juga di rumah masing-masing itu kondisinya stabil ya nak ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi Bu. Hari ini kita alangkah lebih baik berdoa terlebih dahulu. Doa kali ini dipimpin oleh Andi. Kepada Andi, Ibu persilakan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Nah, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Andi, Hadir Bu. Calvin, Hadir Bu. Ferry, Hadir Bu. kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena anak Ibu semuanya dalam kondisi sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat ya tentu fisik kita juga siap menerima pembelajaran hari ini. Nah, biar nggak tegang kali mengikuti pembelajaran kita hari ini, biar nggak apa kali ya kan, Ibu akan share video dulu ya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kita semua ya nak ya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Nah, jadi pembelajaran kita minggu lalu itu masih ingat nggak ya? Kira-kira apa ya pertemuan kita minggu lalu? Masih ingat Bu. Oke, Andi, silakan Andi. Minggu lalu kita belajar tentang alur penjualan tunai dan alur penjualan kredit. Iya, benar sekali ya nak ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alur pembelian, alur penjualan tunai ataupun kredit itu. Nah, jadi Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini, anak-anak Ibu semuanya mampu mendeskripsikan konsep kas dan sumber penerimaan dan pengeluaran. Jadi pelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk anak Ibu ke depannya ya. Karena nanti biar bagaimanapun anak Ibu setelah lulus dari Sekolah Permata Harapan, tentunya nanti anak-anak Ibu bakalan bekerja di sebuah instansi, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Nah, kemudian perlu Ibu sampaikan model pembelajaran kita pada pagi hari ini sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu model pembelajaran problem based learning, di mana dalam model ini Ibu akan menyampaikan topik permasalahan yang akan didiskusikan, dipecahkan. Oke, nah sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita. Ibu akan share video pembelajaran, silakan dicermati dan disimak ya. Itu tadi ya nak ya, Ibu sudah menayangkan videonya. Sekarang siapa yang mau memberikan tanggapan mengenai video pembelajaran tadi? Silakan Yuni. Yang saya dapatkan dari video tadi itu video tersebut itu ada sumber-sumber dari penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Nah, sumber penerimaan kas itu ada dua. Itu secara umum ada dua. Ada yang pertama itu dari hasil penjualan. Oke, bagus ya Yuni ya.
Oke, nah di dalam alur penerimaan dan pengeluaran kas ini, nak, ya tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dari kas. Nah, jadi kas ini ya bisa berupa uang tunai, bisa berupa cek ataupun berupa uang elektronik ya. Apalagi sekarang ini secara nyata bisa kita lihat bahwasanya udah jarang orang melakukan transaksi menggunakan uang tunai. Ya, sekarang kita masuk ke lembar kerja peserta didik di mana di LKPD-nya Ibu sudah posting di e-learning Sekolah Permata Harapan ya. Kelompoknya juga kelompok yang kemarin ya, Nak ya. And when they say no, I try therapy. Not for consoling, just for company. Nobody, that's me. And I've been talking to the moon again. Lost more than I ever meant to. Still here trying to play pretend. Cause I still think about you. No one's gonna save me now. I live but I don't know how to. Tell me when you're back around. Cause I still think about you. Lonely, lonely, lonely world. It's such a lonely, lonely world. Oke, baik ya. Karena waktu diskusinya sudah habis, sekarang setiap kelompok menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya yang dibuat dalam bentuk summary card ya. Lalu nanti kelompok lain menanggapi. Seperti itu ya, Nak. Teman-teman semua, kami dari Selamat kelompok pagi. ada beranggotakan saya sendiri, Adi, ada saudara Ferry, ada saudari Mensa, dan ada saudara Wilardo Saputra. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami baik secara tunai maupun kredit. Lalu nomor 2, apa pengaruh transaksi terhadap kas? Jelaskan mengapa demikian. Nah, menurut pendapat kami, pengaruh transaksi terhadap kas adalah transaksi ini dapat Saya ingin bertanya Saudara Andi. kepada saudara Richard, dipersilakan. Kan tadi Saudara Andi menjelaskan apa itu konsep kas dan apa pengaruhnya kan, betul? Dan saya ingin tanyakan itu dari mana saja kita bisa dapat pemasukan kas gitu loh. Dari mana saja kita mendapatkan kas tersebut? Dipersilakan. Oke, dari mana saja kita bisa dapat menerima kas? Pertama, kita sudah ketahui kalau kas itu adalah uang atau harta yang kita punya. Nah, dari manakah kita bisa mendapatkan kas? Kita bisa mendapatkan kas dari hasil penjualan kita. Misalnya kita sebagai penjual dan kita menjual sesuatu produk pada pembeli. Nah, otomatis kita akan mendapatkan uang dari hasil penjualan itu. Nah, uang itu yang kita dianggap sebagai kas. Jadi dari penjualan itu kita bisa menerima kas. Terima kasih. Baik. Selamat pagi Bu Rina, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Nah, perkenalkan, nama saya Calvin, saya dari Marketing 11. Jadi, saya di sini dari kelompok 2. Dari kelompok 2 ini ada 4 anggota, ada Yuni, ada Jesslyn, ada Philip, dan saya sebagai ketua kelompoknya. Itu kita harus menghitung nilai transaksi tersebut gitu. Jadi kita ya menghitung perkiraan transaksi tersebut, kayak seperti menghitung dari harga barang tersebut, lalu dikurang dengan harga diskon dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi kita harus menghitungnya juga dengan teliti. Agar kenapa? Ya agar semuanya itu dapat berjalan dengan baik secara tahap ke tahap gitu. Biar kan ini namanya alur. Jadi kalau misalnya salah satu menurut saya di dalamnya itu ada kesalahan, pasti akan berantakan gitu hasilnya. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi. Di sini saya dari kelompok 3. Nama saya Marketing 11 dari Sekolah Permata Harapan. Di sini saya dari kelompok 3 bersama teman-teman saya, Saudara Richard, Saudari Nerli, dan Saudara Suryani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alur pengeluaran kas. Nah, bagian akuntansi perusahaan ini akan menyerahkan uangnya kepada kasir. Lalu, perusahaan akan menerima bukti pembayaran.
Nah, mengapa kami memilih alur seperti ini? Karena alur seperti ini itu kayak udah jelas dan lengkap, makanya kami semua ini udah sepakat memilih alur yang seperti ini. Lanjut, bagaimana sikap yang diperlukan dalam alur pengeluaran kas? Sikap yang dibutuhkan ini, pertama-tama kita harus tahu dulu kas itu apa sih? Nah, kas ini adalah aset keuangan yang mau tanya nih ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan dapat poin. Saya, Bu. Oke, silakan Ferry. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa kas itu adalah harta kekayaan perusahaan berupa harta lancar yang diterima oleh perusahaan atas kegiatan penjualan barangnya, baik itu secara tunai ataupun secara kredit. Oke, bagus ya Ferry, tepuk tangan untuk Ferry. Lagi ya, untuk pembelajaran kita hari ini bahwasanya di dalam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan di dalam hal menerima atau mengeluarkan kas, ya tentu ada alur-alur yang runtut yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam penerimaan kas tersebut. Tanya dulu nih, kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru, Bu. Seru ya. Seru, Bu. Kira-kira bermanfaat enggak pembelajaran kita hari ini, Nak? Sangat bermanfaat, Bu. Lainnya semoga termotivasi ya, Nak ya. Jadi bermanfaat gitu ya, Nak ya. Oke, sekarang Ibu mau tes dulu nih satu pertanyaan dapat poin ya. Siap-siap ya, Nak ya. Kalau minggu lalu kan Calvin bilang nggak kebagian Miss gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini kebagian poinnya ya, Nak. Siap ya? Oke, siapa yang bisa menentukan alur penerimaan kas? Silakan dapat poin 20. Alur penerimaan kas. Alur penerimaan kas, Bu. Ya. Ada 5, Bu. Oke, silakan. Apa aja itu? Yang pertama itu memeriksa bukti transaksi, lalu menghitung jumlah nilainya, lalu menerima uang, lalu memeriksa uang atau keabsahannya, lalu yang terakhir membuat bukti penerimaan uang tersebut. Oke, luar biasa ya untuk Calvin. Oke, sebagai bahan evaluasi ya, Nak ya, seperti biasa ada pilihan berganda 10 soal, kemudian uraian juga 5 soal. Ibu sudah posting di learning sekolah, ada penilaian pengetahuan, kemudian untuk pilihan berganda, kemudian ada uraian ya, Nak ya. Kemudian untuk LK, namun perlu Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu semuanya untuk mempersiapkan materi untuk pertemuan berikutnya ya, di mana materi pada pertemuan berikutnya itu tentang mencatat dokumen bukti transaksi ya, Nak ya, melakukan pencatatan dokumen transaksi. Seperti kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya tidak, Bu. Ya, Bu. Oke teman-teman semua, karena sesi kita ini sudah selesai, maka kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Calvin. Baik, demikian pertemuan kita pagi hari ini, Nak ya. Ibu ucapkan selamat pagi. See you pada pertemuan berikutnya, Nak. Bye, Pagi, Bu. See you, Bu. Bye.